pada tanggal 19 atau 20 Desember nanti, tergantung di belahan mana dari planet bumi kita tinggal atau kita berada, kita akan menghadapi bulan baru di Sagittarius. Terjadi pada 28 derajat Sagittarius. Bulan baru ini cukup kuat dalam hal energi astrologinya. Kenapa? Karena pertama, bulan baru ini berada di 28 derajat, artinya itu hampir di derajat terakhir. Derajat terakhir kan 29. Artinya energinya lebih seperti kita melepas sesuatu demi memulai sesuatu, karena bulan baru itu adalah permulaan. Yang kedua, bulan baru ini berada di Sagittarius dan penguasanya Jupiter ada di Cancer. Dan Jupiter sedang bergerak mundur atau retrograde, artinya ada mutual reception. Bulan ada di zodiak Jupiter, Jupiter ada di zodiak bulan, jadi saling timbal balik. Tapi Jupiter bergerak mundur, retrograde, jadi akan ada elemen review, memikirkan kembali, memikirkan ulang, atau ada sesuatu di masa lalu yang datang kembali. Nah, bukan hanya itu, bulan baru ini juga akan memiliki hubungan yang kurang harmonis atau bergesekan atau square dengan Saturnus dan Neptunus. Dan tidak hanya itu, bulan baru ini juga akan bersatu energinya dengan planet Mars dan planet Venus. Jadi banyak sekali elemen dari bulan baru ini yang membuatnya kuat, intens. Tapi inti utama dari bulan baru ini adalah memulai sesuatu, tapi sebelum kita memulai, kita lepas dan kita review. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah rangkuman atau interpretasi singkat dari saya tentang efek dari bulan baru di Sagittarius ini untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, bulan baru di Sagittarius ini akan meng-highlight rumah ke-9 atau divisi ke-9 Anda. Ini berkaitan dengan traveling, universitas, filosofi hidup, agama, hukum. Jadi ada hal-hal dalam rangkuman atau dalam cakupan rumah ke-9 ini yang diharapkan oleh alam semesta Anda memulainya. Contohnya, Anda ingin memulai traveling, memulai aplikasi visa, buat paspor, atau memulai aplikasi untuk masuk universitas, apapun itu. Termasuk juga dunia penerbitan, jurnalisme, dan hukum. Nah, bulan baru di Sagittarius ini akan menghadapi cobaan atau menghadapi tantangan dari Saturnus dan Neptunus di Pisces. Bagi Aries rising, Pisces itu adalah rumah ke-12, yaitu kesehatan mental Anda. Dan penguasa dari bulan baru ini, Sagittarius, ada di Jupiter, yaitu Jupiter ada di Cancer, di keluarga Anda, rumah keempat. Jadi, yang bisa menghalangi Anda untuk memulai sesuatu yang baru ini adalah kesehatan mental kita. Dan yang bisa membantu kita untuk menghadapinya adalah keluarga kita. Seperti itu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, bulan baru di Sagittarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-8. Ini berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan transformasi, rahasia, psikologi. Ini juga berkaitan dengan hal-hal yang kita tidak anggap menyenangkan, yaitu contohnya krisis, kematian. Ini juga berkaitan dengan seks, keintiman, hal-hal tersebut. Jadi ada hal-hal tersebut yang menjadi bagian dari kehidupan Anda yang diarahkan oleh alam semesta Anda mulai. Contohnya memulai investasi baru. Nah, halangannya atau cobaannya akan datang dari Saturnus dan Neptunus yang ada di Pisces. Bagi Taurus rising, Pisces itu adalah rumah ke-11 Anda. Teman-teman Anda mungkin bisa menghalangi. Networking sosial media Anda mungkin bisa menghalangi. Tapi walaupun begitu, penguasa dari bulan baru ini ada di Cancer. Jupiter lagi ada di Cancer. Nah, bagi Taurus rising, Cancer itu adalah rumah ketiga. Mungkin adik Anda bisa membantu, atau mungkin Anda bisa mendapatkan skill baru, karena rumah ketiga itu skill. Ilmu pengetahuan, ilmu baru. Contohnya Anda ingin investasi, memulai investasi baru, tapi ada hal-hal yang ada kurang, atau mungkin teman-teman Anda menghalangi, atau teman-teman Anda tidak mau membantu rumah ke-11, Anda bisa mendapatkan solusi dari belajar skill baru, rumah ketiga. Seperti itu.
Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Gemini rising, yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, bulan baru di Sagittarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi ketujuh Anda. Ini berkaitan dengan pernikahan, kontrak, partner bisnis, partner pribadi, relationship, pokoknya hubungan sesama manusia termasuk pernikahan di dalamnya. Nah, jadi mungkin ada hal-hal baru yang diharapkan oleh alam semesta, Anda mulai. Contohnya, Anda ingin melamar seseorang, lakukan. Anda ingin menetapkan hari pernikahan, silahkan. Nah, challenge-nya akan bagi Gemini Rising akan datang dari rumah ke-10, karir Anda. Karena Saturnus dan Neptunus sedang berada di situ. Jadi mungkin karir Anda menghalangi, pekerjaan Anda menghalangi. Atau image Anda atau pesona yang Anda pancarkan keluar, itu mungkin bisa menghalangi Anda juga. Contohnya Anda seorang yang dianggap oleh orang-orang selalu single, tiba-tiba Anda jatuh cinta, Anda ingin melamar, nah itu bisa menjadi halangan. Apa kata orang-orang? Nah seperti itu. Nah solusinya datang dari penguasa dari bulan baru ini, yaitu Jupiter yang ada di Cancer. Bagi Gemini Rising, Cancer itu adalah rumah kedua. Rumah kedua itu adalah uang. Tapi lebih tepatnya rumah kedua juga adalah hal-hal yang Anda anggap berharga. Jika menurut kita atau menurut Anda, relationship Anda atau pernikahan Anda atau hubungan pribadi Anda itu berharga, maka pertahankan. Untuk rising sign keempat, kita akan ke Cancer rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, bulan baru di Sagittarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-6. Ini berkaitan dengan pekerjaan, kesehatan, binatang peliharaan, detail dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi detail dari pekerjaan dan detail dari karir serta detail dari kehidupan kita sehari-hari itu seperti membayar tagihan segala macam itu ada di sini. Rumah ke-6 juga rumah yang berkaitan dengan bagaimana kita mengimprove atau memperbaiki kehidupan kita jadi lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi akan ada sesuatu di rumah ke-6 yang diharapkan oleh alam semesta Anda mulai. Contohnya memulai program kesehatan baru, memulai mencari binatang peliharaan baru contohnya ya, atau memulai pekerjaan baru, mencari pekerjaan, ini juga bisa. Nah, halangannya akan datang dari Pisces, yaitu rumah ke Pisces itu bagi Cancer rising itu adalah rumah ke-9 Anda, yaitu rumah ke-9 itu traveling. Ya, karena Saturnus dan Neptunus ada di situ. Ya, Saturnus dan Neptunus ada di situ di rumah ke-9. Jadi traveling mungkin bisa menghalangi, atau mungkin Anda ingin memulai pekerjaan yang baru tapi Anda sering bepergian kemana-mana, atau mungkin universitas, karena rumah ke-9 juga berkaitan dengan universitas. Contohnya Anda ingin melamar pekerjaan rumah ke-6 tapi spesifikasi Anda atau lamaran Anda itu misalnya mereka membutuhkan seseorang yang S1. Nah, karena halangannya datang dari rumah ke-9 yang berkaitan dengan universitas, nah mungkin Anda memang harus, ya jika Anda memang menginginkan, Anda harus sekolah lagi rumah ke-9, seperti itu. Karena Anda adalah Cancer rising, solusinya adalah di rumah pertama, di diri Anda. Karena Sagittarius itu bagi Cancer rising rumah ke-6, Sagittarius itu penguasanya adalah Cancer, penguasanya adalah Jupiter, dan Jupiter sekarang sedang berada di Cancer, di diri Anda. Jadi keputusan ada di tangan Anda, lakukan atau tidak. Untuk rising sign kelima, kita akan ke Leo rising, yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, bulan baru di Sagittarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi kelima. Ini berkaitan dengan kreativitas, ekspresi, kebahagiaan, romantisme, cinta, anak. Ini juga berkaitan dengan hobi kita, berkaitan dengan gambling, atau berkaitan dengan jika kita memiliki jiwa pengusaha, ini bisa dilihat dari rumah kelima. Nah, jadi ada hal-hal yang ingin diinginkan oleh alam semesta untuk Anda mulai. Contohnya Anda ingin membuka usaha, entrepreneurship, bisa. Nah, tapi Anda harus ingat akan ada challenge atau cobaan untuk mewujudkan energi bulan baru ini. Challenge-nya akan datang dari Saturnus dan Neptunus yang sedang berada di Pisces. Bagi Anda Leo rising, Pisces itu adalah rumah ke-8. Rumah ke-8 itu adalah rahasia, investasi, psikologi, hal-hal yang kita pendam. Itu berkaitan dengan hal-hal seperti keintiman, seks, transformasi, krisis. Jadi mungkin Anda dituntut oleh alam semesta untuk mencari kebahagiaan, atau mungkin contohnya ingin memulai punya anak ya, karena rumah kelima adalah rumah anak. Tapi mungkin Anda punya masalah dengan keintiman, karena rumah ke-8 itu Pisces adalah rumah keintiman. Anda tidak bisa intim, seperti itu. Solusinya adalah di Cancer.
Karena penguasa dari Sagittarius itu adalah Jupiter yang sedang berada di Cancer. Cancer itu ada di rumah ke-12. Bagi Anda Leo Rising, Cancer itu di rumah ke-12. Yaitu apa? Rumah ke-12 itu kesehatan mental Anda, spiritualitas, istirahat, tidur. Tapi juga harus diingat, rumah ke-12 juga berkaitan dengan kesenangan dalam hal tempat tidur. Seperti itu. Jadi mungkin Anda ingin punya anak, tapi Anda tidak bisa merasakan keintiman lewat seks. Nah, solusinya coba cari di pikiran Anda, di kesehatan mental Anda. Apakah sehat? Seperti itu. Untuk rising sign ke-6, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat justru bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, bulan baru di Sagittarius ini akan meng-highlight rumah keempat. Ini berkaitan dengan keluarga, ibu, properti, silsilah Anda. Ini juga kebahagiaan, ini adalah fondasi emosi Anda. Nah, ada hal-hal di rumah atau keluarga yang dituntut oleh alam semesta bagi Anda untuk memulai sesuatu. Nah, cobaannya akan datang dari Pisces. Ya, cobanya akan datang dari Pisces. Bagi Anda Virgo rising, Pisces itu adalah rumah ke-7. Kenapa? Karena Saturnus dan Neptunus ada di Pisces. Sekarang masih ada di Pisces. Jadi mungkin keluarga Anda ingin memulai sesuatu dalam hal keluarga atau rumah, tapi pasangan Anda menolak. Rumah ke-7, divisi ke-7 itu pernikahan, pasangan, relationship, termasuk relationship pribadi dan bisnis. Mungkin ada gesekan di situ. Nah, solusinya Anda harus lihat dari penguasa dari bulan baru ini, Sagittarius, penguasanya adalah Jupiter. Jupiter sedang berada di Cancer. Bagi Virgo, Cancer itu adalah rumah ke-11. Minta saran dari teman Anda. Karena rumah ke-11 itu teman, sosial media, networking. Seperti itu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra rising yang paling tepat justru bagi mereka memiliki matahari di Libra, justru bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Nah, bagi Libra rising, bulan baru di Sagittarius ini akan meng-highlight rumah ketiga. Ini berkaitan dengan adik-beradik, komunikasi, skills, knowledge kita. Pendidikan tapi yang pendidikan dasar. Traveling tapi traveling yang nggak jauh-jauh, di sekitaran kita saja. Ini juga berkaitan dengan tetangga kita, rumah ketiga. Jadi ada sesuatu di sini di mana Anda ingin memulai sesuatu. Contohnya, memulai sesuatu dalam hal tetangga. Mungkin Anda pindah rumah, tetangganya baru, seperti itu. Atau Anda ingin memulai sesuatu berkaitan dengan adik-beradik Anda, siblings, ya, rumah ketiga juga berkaitan dengan adik-beradik. Atau Anda ingin menambah skill Anda. Nah, seperti itu. Cobaannya akan datang dari Pisces, karena Saturnus dan Neptunus ada di Pisces. Bagi Anda Libra rising, Pisces itu adalah rumah ke-6. Rumah ke-6 itu adalah kesehatan, pekerjaan, binatang peliharaan, detail dari kehidupan Anda sehari-hari, seperti membersihkan rumah, itu rumah ke-6. Bersihkan rumah, beres-beres rumah, supaya rumah terlihat rapi, nah itu adalah rumah ke-6. Jadi mungkin ada hal-hal kecil seperti itu, atau mungkin kesehatan Anda yang menghalangi Anda untuk melakukan sesuatu yang baru. Contohnya, Anda ingin upgrade skill, kesehatan Anda menghalangi. Atau Anda ingin upgrade skill, tapi pekerjaan Anda menghalangi. Nah, seperti itu. Solusinya bisa Anda lihat dari penguasanya. Memang penguasa Sagittarius sedang retrograde atau bergerak mundur, tapi karena Jupiter, penguasa Sagittarius, tetap dalam kondisi yang paling baik, exalted. Nah, Jupiter ada di rumah ke-10 Anda, karir. Jadi mungkin solusinya adalah Anda ingin upgrade skill, demi karir Anda, rumah ke-10, Jupiter ada di situ. Tapi dihalangi oleh mungkin kesehatan Anda. Nah, Anda harus cari solusi di situ. Ya kan? Bagaimana Anda bisa improve kesehatan Anda, dan juga Anda bisa mengupgrade skill, sehingga karya Anda jadi lebih baik. Contohnya seperti itu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Scorpio rising yang paling tepat justru bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, bulan baru di Sagittarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi kedua. Ini berkaitan dengan uang. Anda diharapkan oleh alam semesta memulai sesuatu, memulai proyek baru dalam hal uang yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Tapi akan ada cobaan. Cobaannya akan datang dari Saturnus dan Neptunus yang ada di Pisces. Pisces itu bagi Scorpio rising adalah rumah kelima Anda. Rumah di mana Anda diperbolehkan untuk senang-senang, untuk cinta, untuk romantisme, untuk hobi, untuk hal-hal yang membuat Anda bahagia. Ini juga berkaitan dengan anak Anda. Jadi mungkin Anda ingin menghasilkan uang lebih banyak, rumah kedua, tapi anak Anda menghalangi, rumah kelima. Atau hobi Anda menghalangi, atau romantisme Anda atau cinta Anda menghalangi. Seperti itu. Nah, solusinya Anda harus lihat di mana Jupiter. Jupiter penguasa Sagittarius memang sedang retrograde, tapi berada dalam kondisi yang bagus di Cancer. Nah, bagi Scorpio rising, Cancer itu adalah rumah ke-9. Mungkin Anda bisa mendapatkan solusi dengan traveling, jalan-jalan.
Atau mungkin Anda bisa mendapatkan solusi dengan berinteraksi dengan orang asing, karena rumah ke-9 juga berkaitan dengan interaksi dengan orang asing atau interaksi dengan budaya asing. Juga agama, rumah ke-9 agama. Anda bisa berdoa atau perdalam agama. Mungkin bisa mencari solusi di situ. Atau rumah ke-9 juga berkaitan dengan universitas. Ya, contohnya simpel, belajar lagi. Nah, seperti itu contohnya. Untuk rising sun berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, bulan baru di Sagittarius ini akan terjadi di diri Anda sendiri, rumah pertama. Artinya Anda adalah bintang dari bulan baru ini. Artinya apapun yang Anda inginkan terserah Anda. Masalahnya adalah akan ada cobaan dari Saturnus dan Neptunus di Pisces. Bagi Sagittarius rising, Pisces itu adalah rumah keempat. Mungkin cobaannya atau halangannya datang dari ibu Anda, keluarga Anda, rumah Anda, properti Anda, seperti itu. Solusinya adalah Anda harus lihat di mana Jupiter berada. Karena Jupiter itu adalah penguasa bulan baru ini sekaligus penguasa Sagittarius. Nah, Jupiter bagi Sagittarius ada di rumah ke-8. Artinya transformasi, investasi, keintiman, psikologi. Itu mungkin harus Anda cari tahu. Mungkin Anda harus berubah psikologi Anda, atau mungkin berkaitan dengan apapun yang Anda inginkan, mungkin investasi adalah solusinya. Untuk rising sun berikutnya, kita akan ke Capricorn rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, bulan baru di Sagittarius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12. Ini berkaitan dengan kesehatan mental dan istirahat, juga spiritualitas. Alam semesta meminta Anda untuk istirahat, untuk fokus pada kesehatan mental. Nah, penguasa dari bulan baru ini adalah Jupiter. Jupiter sedang berada di Cancer. Bagi Capricorn, Cancer itu adalah rumah ke-7. Artinya pasangan Anda bisa membantu Anda. Relasi Anda, relationship Anda bisa membantu. Nah, cobanya akan datang dari Pisces. Saturnus dan Neptunus ada di situ. Bagi Capricorn rising, Pisces adalah rumah ketiga. Mungkin Anda ingin istirahat, tapi mungkin adik Anda ada yang bisa menghalangi. Mungkin ada sesuatu yang terjadi antara hubungan Anda dengan adik-beradik Anda yang menghalangi Anda untuk fokus ke kesehatan mental atau fokus untuk istirahat. Atau mungkin dalam hal komunikasi, skills, knowledge, mungkin Anda sedang dituntut untuk upgrade skill, tapi itu bisa menghalangi Anda dalam hal istirahat, rumah ke-12. Jadi harap berhati-hati. Untuk rising sun berikutnya, kita akan ke Aquarius rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, bulan baru di Sagittarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan teman-teman Anda, networking Anda, sosial media, harapan dan impian, serta goal jangka panjang Anda. Anda diharapkan memulai sesuatu di situ. Jadi mungkin alam semesta menginginkan Anda mendapatkan teman baru. Contohnya yang paling simpel. Nah, cobaannya akan datang dari Pisces, karena Saturnus dan Neptunus itu sedang berada di Pisces. Bagi Aquarius rising, Pisces adalah rumah kedua Anda. Artinya keuangan bisa menghalangi Anda untuk mendapatkan sesuatu yang baru dalam hal rumah ke-11. Nah, solusinya Anda harus melihat di mana Jupiter berada, karena Jupiter itu adalah penguasa Sagittarius. Nah, Jupiter bagi Aquarius rising ada di Cancer. Cancer itu rumah ke-6. Artinya Anda mungkin bisa mendapatkan teman baru di pekerjaan. Atau mungkin Anda bisa mendapatkan teman baru jika Anda berurusan dengan kesehatan Anda. Mungkin ikut kegiatan kesehatan, dapat teman baru di situ. Seperti itu. Rumah ke-11 juga networking. Anda bisa menambah network Anda melalui pekerjaan atau hal-hal yang berbau kesehatan, atau mungkin Anda bergabung dalam kelompok pet, binatang peliharaan. Nah, bisa. Contohnya seperti itu. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, bulan baru di Sagittarius ini akan meng-highlight rumah ke-10. Karir Anda, image Anda di publik. Jadi Anda mungkin bisa memulai sesuatu yang baru dalam hal karir, atau dalam hal pekerjaan baru juga bisa. Nah, challenge-nya bagi Pisces rising ada di Neptunus dan Saturnus yang berada di diri Anda sendiri, rumah pertama. Artinya, jika Anda ingin memulai sesuatu di karir, bulan baru di Sagittarius rumah ke-10, diri Anda lah yang menjadi halangannya. Mungkin Anda terlalu pesimis, Anda menganggap diri Anda tidak pantas, seperti itu. Nah, terlalu malu, contohnya juga bisa. Nah, solusinya ada di Cancer, karena penguasa Sagittarius karir Anda adalah sedang berada
Jupiter yaitu sedang berada di Cancer. Bagi Pisces rising, Cancer itu adalah rumah kelima Anda. Rumah kelima. Artinya anak Anda mungkin bisa menginspirasi Anda untuk lebih berkembang di karir, rumah ke-10. Atau hobi Anda, kebahagiaan Anda, ekspresi Anda, kreativitas Anda mungkin bisa menginspirasi Anda untuk lebih bisa berkembang di karir, rumah ke-10. Atau mungkin cinta Anda, romantisme, atau pasangan Anda juga bisa menginspirasi Anda. Seperti itu. Jadi halangannya ada dari diri Anda sendiri. Ya kan, Anda harus ubah itu sehingga bisa memulai sesuatu yang baru dalam hal karir, rumah ke-10, dan Anda bisa mendapatkan inspirasi atau solusi dari rumah kelima, Cancer, bagi Pisces rising, yaitu dari dalam hal anak-anak, kreativitas, ya kan, ekspresi, cinta, dan romantisme.